Shalom, haleluya. Sambungan dari khotbah tadi, karena full memory, maklum HP yang murah. Ya, dari peristiwa yang saya angkat ini, polisi sudah mencari 1 tahun lebih. Ratusan polisi saya bisa bayangkan. Intel sekolah khusus mengungkap kasus. Kehebatan polisi ternyata dikalahkan oleh binatang yang bernama ayam hutan. Ayam hutan ini sesuatu yang sejarah. Ayam hutan mampu mengalahkan polisi ratusan, intel-intel, jabatan-jabatan tinggi, perwira-perwira. Polisi kalah sama ayam hutan. Berawal dari 2 orang cari ayam, maksudnya memburu kayaknya, dan ayam itu bawa. Itulah cara Tuhan, itulah kuasa Tuhan. Tuhan punya triliun cara menolong manusia, termasuk ayam hutan. Kalau kami tikus, tapi kali ini ayam hutan. Ya, itulah hebatnya Tuhan. Siapa sangka ayam hutan berjasa bagi keluarga Feni Ere. Ayam hutan loh, bingung kan? Nggak nyangka kan? Itulah caranya Tuhan. Ya, mari kita membuka Alkitab kita dengan tema apa yang membuat surga tertarik sekali. Yohanes pasal 15, pokok anggur yang benar. Lain memberikan perikop pokok anggur yang benar. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Saudara, Yesus mau berkata, Yesus sendiri mengerjakan tugas Bapa. Yesus sempurna, tapi apa yang disuruh Bapa, dia taat. Dia taat. Saya pasti bersedih kalau ada anak saya yang tidak dengar-dengaran. Amin. Saya percaya orang tua yang mendengar firman Tuhan ini sama sedih ya, kalau ada anak yang tidak dengar-dengaran, tidak taat. Sama dengan Bapa di surga. Saudara, akulah pokok anggur yang benar. Jadi jangan ke dukun-dukun. Saya sampai detik ini belum pernah melihat dukun jadi kaya. Kalau dukun miskin, semuanya miskin. Jadi jangan cari dukun, paranormal. Dulu ya, dulu terkenal sekali Mario Teguh. Wow. Tapi apa sekarang? Nggak tahu dia kemana. Nggak tahu masih hidup atau sudah dipanggil Tuhan. Nggak tahu ya. Tetapi Tuhan kekal. Kehebatannya kekal. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang mati dan bangkit hari ketiga. Itulah Tuhannya orang Kristen. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Bapa di sorga mau
kita melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak manusia. Amin. Kenapa orang Kristen jauh dari berkat materi? Karena yang dia kejar adalah materi, uang. Tapi Tuhan mau kalau orang Kristen mengejar yang namanya kerohanian. Salah, paradigma yang salah. Terlalu banyak yang orang Kristen kejar adalah duit, uang. Mereka lupa tips diberkati adalah cari dulu Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, yang lain ditambahkan. Standby. Yang lain ditambahkan. Ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Yang tidak berbuah pertama, dipotongnya. Saya baru pulang dari gereja cabang di Koyakoso, 30 km ya kalau tidak salah, dari gereja sentral tempat tinggal kami pastori. Ada pohon yang agak ke tengah di jalan. Sementara saya beston, Tuhan suruh, Tuhan ingatkan, padahal sudah mau 2 tahun. Potong pohon itu, lama-lama dia jadi besar, susah mau dipotong. Dan kami baru pulang. Saya baru selesai mandi, makan, kami bersama dengan anak yang tertua, Salomo, kami tebang pohon itu. Karena suatu saat dia mengganggu jalan. Jalan adalah jalan masuk satu-satunya. Jadi kalau terganggu, sudah pasti sangat mengganggu karena jalan. Akses masuk keluar mobil motor dan harus ditebang. Alkitab mencatat harus dipotong. Apa itu yang dipotong? Dosa-dosa kita. Jadi inilah yang menjadi tema apa yang membuat surga tertarik sekali, yaitu kebersihan di dalam tubuh kita. Saudara, saya pencinta bersih. Anak saya, Yemima, perempuan satu-satunya, kalau dia mau angkat kencingnya, dia angkat di ujung. Diangkat begini. Waktu dia masih kecil, kencingnya sendiri. Ini ibarat celana ya. Diangkat di ujung jari. Padahal kencingnya sendiri. Saya tidak mengajari dia secara langsung bersih. Tapi karakter saya, kebiasaan saya bersih, dia ikuti. Walaupun berlebihan, kencingnya sendiri, diangkat begini. Dia bawa di kamar mandi. Tertransfer DNA yang ada pada saya, Ibu Gembala, dia ikuti. Saudara, ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Jadi yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah cuma kasih bersih.
kasih bersih, ya, supaya ia lebih banyak berbuah. Haleluya, haleluya. Surga ternyata tertarik dengan kebersihan tubuh kita. Bersih dari dosa. Alkitab mencatat upah dosa ialah maut. Kenapa dosa perlu diberantas? Karena upah dosanya maut, api neraka, kekal di neraka. Saya selalu bilang panas di Papua, sopir yang sudah 40 tahun, dia masih, kalau kita bilang mikro, di sini mobil taksi, dia masih pele-pele, supaya jam 12 siang tidak panas, mukanya tidak jadi hitam. Apatah lagi panas di api neraka. Jangan sampai saudara dihakimi masuk di neraka. Apalagi jemaat saya bilang, waktu dihakimi masuk neraka, oh pendeta saya nggak bilang Tuhan, gembala saya nggak pernah ngomong. Kalau dia bilang begitu, Tuhan langsung kasih lihat, pendeta Fani, pendeta Christine, semua tercabut tu lidah. Sudah mau tercabut itu lidah. Kamunya yang bebal, kamunya yang pamalawang, kamunya yang kepala angin, keras kepala, sombong, nggak mau dengar firman, maunya kalau pendeta Gilbert terkenal, maunya pendeta Philip Mantova, maunya Debbie Basir. Saudara, akhirnya saudara punya rohani, mau basir karena cari yang terkenal sekali. Saya percaya ini rahasia surga. Kenapa Alkitab dipenuhi dengan dua kata ini? Yang pertama kasih dan yang kedua dosa. Karena Tuhan kita kasih, karena di surga akan dipenuhi orang-orang yang berbuat kasih. Firman berkata, apa artinya kita berbahasa roh, bahasa lidah, bahasa malaikat, bahasa surga? Tanpa kasih, semuanya itu kosong, tidak ada artinya. Jadi orang Kristen harus terbiasa mengasihi orang. Saya harus belajar mengasihi orang yang membenci saya. Saya harus terbiasa dengan tetangga-tetangga yang membenci saya. Saya harus belajar mengasihi. Lewat apa? Lewat doa saya, doa Ibu Gembala. Hidup ini dipenuhi dengan orang-orang munafik. Kadang-kadang di muka kita senyum, brur, selamat siang brur, selamat malam. Aduh, bagaimana saya mau khotbah ini kerusuhan ini? Nggak bisa saya khotbah. Ya, tolong diaman. Suara saya sudah nggak mampu menyaingi suara anak saya yang nomor 6. Jadi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia
lebih banyak berbuah. Hanya petani gila yang tidak mau menanam, yang tidak mau buahnya banyak. Amin. Adakah petani yang tanam durian maunya buahnya cuma satu? Hanya petani gila. Betul tidak? Betul. Semua petani yang menanam pastinya maunya banyak, Amin. Demikian juga dengan Bapa di sorga. Dia sudah menolong kita sampai bisa keluar dari kandungan, sampai selamat dari kandungan 9 bulan. Ada maksudnya Tuhan. Begitu juga kalau kita tanam nilam, karena kita mau dia menghasilkan uang. Betul tidak petani nilam? Hello petani nilam, boleh angkat tanganmu. Sekarang lagi viral petani nilam. Harganya lumayan. 1 kilo berapa? 2 juta lebih mahal-mahalnya. Tetapi banyak orang yang nggak menyadari. Banyak orang yang merasa dia mau kalau duitnya banyak, jadi orang kaya. Tuhan yang kita sembah sama dengan seorang petani. Dia menciptakan manusia supaya berbuah banyak. Ini mengartikan bahwa rohani kita harus bersih. Tubuh kita ini harus bersih. Bersih dari dosa-dosa. Dosa apa saja Pak Gembala? Dosa persinahan, mengikat sekali itu. Orang yang suka bersinah, susah dia melepaskan. Bapak-bapak yang dengar, jangan di skip ya. Kalau di skip berarti engkau salah satunya. Dosa yang juga mengikat, perjudian. Saudara, negara Indonesia salah satu negara yang tinggi judi online. Di Sentani baru-baru didapat ada oknum-oknum polisi yang sementara main judi ditangkap. Oknum polisi, maaf. Di jemaat ada polisi. Polisi adalah jabatan yang pekerjaan yang mulia bagi saya. Tapi yang saya sampaikan, oknum polisi yang main judi. Dan kalau kita cari seluruh Indonesia, berapa banyak oknum yang terlibat judi online, judi togel. 2 judi ini bersaing. Kalau kelas-kelas atas pejabat, judi online. Kalau kelas-kelas kere, biasanya togel-togel. Di tempat daerah saya, di mana-mana ada tempat togel. Itu dosa yang mengikat yang kedua. Pencuri juga saya lihat dosa yang mengikat. Yang mencuri di gereja, dia keenakan, dia coba lagi. Dia pikir kami tidak jaga, dia pikir kami tidak bikin pengaman. Ya, ketiga dosa ya. Dosa iri hati. Bro, dosanya Raja Saul, iri sama Daud. Ini di mana saja. Di dunia kerja, karyawan biasa, status sosial yang dari yang paling bawah, tukang ojek bisa baku iri. Sampai ke kelas pendeta. Bro, maaf ya,
Saya tidak sedang menghakimi pendeta, tapi yang iri kami selama ini terbanyak pendeta-pendeta, bro. Saya sudah dicalonkan mau jadi ketua Kombapa Kawanua, tapi ada dua pendeta besar yang gunting saya tidak jadi ketua Kombapa Kawanua Kota Jayapura. Ini fakta. Alkitab tidak perlu disembunyi-sembunyikan. Dosa dari Daud, karyawannya sendiri dia makan, bro. Uria adalah panglima perangnya yang paling jujur, paling setia, paling berani mati. Siapa sangka Daud bilang, kawan, waktu berperang kasih dia di paling depan, supaya dia mati. Dia punya istri yang cantik apa? Kayak gitar Spanyol. Istrinya yang kayak gitar Spanyol. Cantik apa? Waktu dia mandi, Daud ada di suatu rumah, dia lihat, wih, Silomen. Betseba ini memang mengguncang imannya, tergoncang imannya Raja Daud. Tuhan bilang, Nabi Nathan, kau datang tegur Raja Israel ini. Jahat sekali dia. Dia pe karyawan, dia pe anak buah dia makan. Banyak bos-bos makan karyawannya sendiri. Yang pernah melakukan di channel ini, bertobatlah dan balik pada Allah. Amin. Sebelum Tuhan yang hajar. Kalau pendeta yang khotbah aman, tapi barang siapa ku kasih, ia ku tegur. Kalau tegur masih biasa. Tapi kalau Tuhan bilang, barang siapa ku kasih, ia ku hajar. Woi, habis-habisan kawan. 10 tahun di ruangan ICU nak mati-mati. Kenapa? Tuhan so hajar, suka tipu istrinya. Bilang ada pergi kerja, ternyata dia kerja di hotel dengan istri orang. Dia garap istri orang. Ya kan? Jadi dosa persinahan, pencuri, dosa iri hati, dosa dengki, percideraan. Saudara, salah satu pemain yang ditakuti tackle-nya adalah Materazzi. Materazzi pemain Inter Milan, dia lakukan itu kepada Ibrahimovic. Nah, Ibrahimovic ini suatu saat dia dendam. Dia enggak marah lebih, tapi dia dendam. Dan di pertemuan berikut dia sudah dendam. Dia balas dengan tackle, dengan taekwondonya Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic. Dan akhirnya Materazzi tobat untuk tackle keras, percideraan. Banyak anak-anak Tuhan saling menciderai. Saya yang cederai saya, hamba-hamba Tuhan, majelis-majelis, anak-anak rohani saya. Tapi saya berkata, Tuhan ampuni mereka Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sama seperti engkau, ketika engkau disalibkan, engkau berkata demikian. Ya, dosa fitnah banyak. So karena iri hati timbul fitnah. Katanya tuh pendeta itu, katanya tuh bapak itu, dia jadi kaya karena korupsi ya. Padahal tidak. Benar-benar dia rajin ibadah, rajin bekerja. Tidak semua orang jadi kaya korupsi. Ya, tidak semua.
Tapi khusus yang kepala Pertamina itu jelas ditangkap Kejagung. Ya, Kejagung sudah tangkap, jadi murni korupsi. Tapi kalau di tetangga kita, hati-hati, jaga mata kita. Kadangkala iri hati muncul ketika dulunya kita baku baik dengan tetangga, tapi ketika dia muncul dengan Fortuner baru, disitulah awal permusuhan karena iri hati. Dosa apapun harus dibersihkan, karena jangan sampai iri hati kita terhalang kita masuk di surga. Ada harap-harapnya. Saya kan orang Kristen dari kandungan, pasti saya di sebelah kanan, pasti saya masuk surga. Ternyata hanyalah engkau pembuat kejahatan. Tidak ada lagi waktu untuk bertobat di hari penghakiman. Apatah lagi kalau nyawamu sudah, hidung ini Tuhan sudah tutup. Gampang kalau Tuhan mau ambil nyawa seseorang, gampang. Ada yang tidur-tidur, tiba-tiba sekeras, tiba-tiba seterbujur kaku, tiba-tiba ambulans datang, ya. Padahal siap-siap nanti di komentar-komentar padahal Bapak itu sehat-sehat, ada bercerita dengan saya, ada makan bakso sama-sama, ada pergi kerja sama-sama. Tuhan kalau mengambil manusia enteng sekali. Jadi dosa apapun harus kita bersihkan, ya, supaya berbuah banyak. Jadi mari, kami 19 tahun pelayanan, buat kami sudah ada 7 gereja. Haleluya. Bukan kuat dan bukan gagah kami, semua karena Tuhan. Amin. Delon menyanyi seperti itu, semua karena anugerah Tuhan. 19 tahun sudah ada 7 gereja, 7 pelayanan. 6 masih perintisan semua, tapi kami belajar menabur dari kecil dulu. Jangan yang muluk-muluk. Keuangan kami paling dapat sayang minus. Kami hidup berkekurangan sampai hari ini. Kami boleh dikatakan berkekurangan. Masih ada hutang 1 juta di keluarga Signeri Rondanu. Jujur. Tapi kami berusaha, Tuhan. Sebenarnya bulan ini kami berusaha lunasi. Tapi apa daya, pencuri masuk mencuri. Dan banyak kebutuhan terjadi di bulan ini. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan sangat menginginkan kebersihan dosa di tubuh kita. Dosa kecil, dosa besar sama, bro. Namanya dosa. Tetap dosa. Tapi yang membedakan, saat ini sudah ada liga korupsi. Oknum Pertamina ini di urutan kedua. Dan juara 1 liga korupsi yang muncul di media sosial adalah 271 triliun. Jadi muncul. Nah saudara, kita doakan bersama supaya tidak lagi terjadi korupsi dan hukumnya harus keras. Hukumnya bagi saya kalau 271 dan yang dia kembalikan cuma miliar, itu banyak korupsi baru akan muncul. Banyak korupsi baru akan muncul. Negara kita kaya raya. Tuhan menciptakan emas di Papua, nikel di Ternate,
dan lain-lain. Ya, di Marwali, ya perusahaan besar dan lain-lain. Ayat 4. Ya, saya baca dulu ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan sudah membersihkan kita di bukit Golgota. Tuhan sudah tebus dengan darah yang mahal, darah yang tidak bercacat, dan darah yang tidak bernoda. Dan Tuhan mau kita, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Saudara suami-suami yang suka pukul istri, stop pukul istri. Istri adalah penolong. Engkau tidak akan melihat berkat di rumah tangga kalau suami masih pukul istri. Biasanya orang yang pukul istri karena mabuk. Stop mabuk-mabuk. Stop. Kalau mau hidup rumah tanggamu diberkati, jangan sampai kecelakaan maut menjemput baru ia mau sadar. So terlambat. Kecelakaan maut mati di tempat, atau kecelakaan maut yang nanti di rumah sakit. Oh, bilang Pak Pendeta Fani, ampuni saya tetap jadi pemabuk. Terlambat. So di ruang ICU, nafas tinggal satu-satu. So pasang semua tuh alat-alat. Terlambat kawan. Bro, guys, terlambat. Saat ini engkau harus bertobat. Saya sampaikan ini karena saya sangat mengasihi. Tuhan suruh saya menyampaikan khotbah ini supaya di neraka sepi. Jangan sampai kita ini orang-orang yang meramaikan di api neraka. Jangan ya. Saya pilih lebih baik saudara benci saya karena saya khotbah dosa, daripada saudara senang di saya nggak pernah khotbah dosa, cuma khotbah berkat, promosi. Di hari penghakiman saya yang masuk di neraka. Tuhan akan tuntut pertanggungjawaban di saya. Paulus berkata, aku melatih tubuhku, jangan sampai aku yang ditolak. Paulus dialogkan, artinya apa? Jangan khotbah yang manis-manis saja. Banyak orang skip kalau khotbah dosa. Skip saja, dia sok cinggung lagi sebut dosa. Tapi kalau engkau mau dipulihkan Tuhan, engkau mau masuk surga, jangan skip firman ini. Orang yang suka komentar negatif karena dosanya sudah kena. Tapi kami nggak suka debat di channel ini, nggak suka. Kami bukan orang yang suka berdebat, kami hanya orang yang suka menyampaikan firman ya. Jadi kalau yang komentar negatif, mohon maaf kami nggak balas karena kami no debat. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, di pikiran Tuhan, di hatinya Tuhan, Tuhan mau semua orang masuk surga. Tuhan mau 100% masuk surga. Tuhan mau. Sehingga firman Tuhan ini muncul. Tinggallah di dalam aku. Kalau kita tinggal di Tuhan, pasti dosa kita benci.
Kalau kita jauh dari Tuhan, jaraknya jauh, pasti kita suka dosa, dugem-dugem, goyang, akhirnya mati waktu kebakaran. Tuhan berbicara di Kemayoran ya, mati karena kebakaran, karena dugem. Bapak-bapak yang masih suka ke Timung, apalagi bar, bar itu uang gede. Kalau Timung masih yang kere-kere. Tapi kalau bilang bar, wow, saudara mau bawa 1 miliar habis. Cewek-cewek cantik di bar itu jago bacukur. Jago bacukur. Jadi biar saudara membawa 1 miliar habis di bar. Ya, jadi bapak-bapak, maaf ya, biar sudah bapak-bapak benci di saya daripada Tuhan mau benci di saya. Oh, kamu pendeta Fani cuma mau cari nyaman, khotbah yang lembut-lembut, khotbah yang romantis banget. Nanti saya yang tanggung di hari penghakiman. Hei pendeta Fani, waktu kamu di dunia, apakah kamu khotbah dosa? Tuhan kasih lihat catatannya. Tidak pernah khotbah dosa. Silakan, hanyalah engkau pembuat kejahatan. Yesus tidak pernah kenal engkau. Aduh. Biar lagi saya mau teriak, Tuhan, ampuni saya. Tuhan bilang, so terlambat sayang. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ya, hanya petani gila yang tidak mau berbuah banyak. Berarti dia ada kelainan dia. Petani tapi putus urat 2, urat 3 itu. Tapi yang namanya petani sejati, dia mau duriannya banyak, dia tanam buah naga berbuah banyak, dia tanam buah mangga. Nah, anak saya Yakub ini paling suka mangga. Woi, pasti maunya mangganya banyak. Kalau perlu semua jenis mangga. Kalau dia punya ratusan hektar, dia mau semua jenis mangga, semua jenis durian macam-macam. Durian roti, banyak macam-macam ciptaan Tuhan. Aku pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi Tuhan mau manusia berkualitas, berbuah banyak. Jangan ketika ada rapat, usul saya Pak Gembala. Dulu di gereja saya yang lama, organisasi yang lama, ada bapak yang jago usul. Pak Gembala, bagaimana kalau orang bikin pasar? Begitu bikin pasar, dia tidak mau bantu, dia tidak mau beli. Kau nilai, ternyata bapak ini jago sekali kasih usul. Giliran sudah bikin pasar, cari dana, masak-masak, alasannya banyak. Aduh, saya sibuk jadi. Saya tidak bisa Pak Gembala. Mungkin berikutnya alasan terus. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hello. Manusia itu semuanya 8 miliar yang ada 100% terbatas. Jadi di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa.
Lagu kesayangan kami, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Iya. Maaf, saya bukan penyanyi dan suara saya tidak fit, jadi kedengarannya fals sekali. Tetapi lagu ini berkata, peganglah tanganku Roh Kudus, ku tak dapat jalan sendiri, bawalah ku kepada segala kebenaran. Dan lagu favorit kami, aku berserah, aku berserah. Kami tidak berdaya tanpa Tuhan. Terbatas, tapi banyak orang Kristen sombongnya minta ampun. Kenapa? Sombong itu bukan karena gayanya parlente, gayanya mobil mewah, gayanya rumah mewah. Orang yang tidak cari Tuhan, orang yang tidak beribadah, itu sombong tingkat dewa. Sekali lagi, orang yang tidak cari Tuhan, orang yang tidak suka beribadah, kategori sombongnya tingkat dewa. Bahasa di film-film India, tingkat dewa. Orang yang tidak suka beribadah, sombongnya tingkat dewa. Terserah, saudara mau skip silakan. Tapi kalau saudara tidak skip firman Tuhan ini, pasti saudara mau melakukan firman. Pasti saudara dipulihkan dan Tuhan akan membuat engkau berbuah banyak. Yang pertama, rohanimu, dan yang kedua, materimu. Kalau rohanimu sudah baik, Tuhan tidak anti dengan orang kaya. Asalkan rohanimu sudah baik dulu. Doa yang kami naikkan di jemaat, Tuhan berkati jemaat jadi konglomerat secara rohani dan jadi konglomerat secara jasmani. Kalau kita sudah mencapai kedewasaan penuh, kenapa tidak? Bukankah sekarang apa-apa saja uang, semua duit, dan istilah yang keren, tidak ada yang gratis di dunia ini. Apalagi yang di kota, parkiran 5.000 kalau mobil. Kalau dia berapa jam di mal-mal, bisa 50.000. Ini cuma parkiran, bisa 100.000. Bagi kami orang yang tidak kaya, wow, sangat menderita. Jadi kalau kami kadang-kadang pergi ke mall, kadang-kadang ya, yang kami ingat seberapa jam, cepat-cepat, jangan sampai dia punya parkiran besar. Sekali lagi ayat 5 ini, di luar sebab, di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Orang mau sombong apa? Kalau Tuhan ambil dia pun nafas, biar dia pegang triliun, suatu saat akan habis. Kalau Tuhan mau ambil kembali dalam sekejap, membalikan telapak tangan, triliun cuma hitung hari habis, hitung jam habis. Saudara lihat yang triliuner di di Amerika, artis-artis terkenal, kaya raya, dalam beberapa menit rumah mewah mereka yang harganya triliun-triliun dilalap si jagung merah kebakaran. Amin. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, tidak ada yang jago. Ada yang menciptakan Titanic. Oh, Tuhan pun tidak mampu menghancurkan kapal
yang saya buat. Insinyurnya berkata demikian. Tunggu beberapa lama, kandas di gunung es, hancur Titanic. Tidak ada yang kekal. Di luar Tuhan, mari kita katakan bersama, di luar Tuhan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Saya senang ayat firman Tuhan ini. Di luar Tuhan Pendeta Fani, debu, abu, tidak berarti apa-apa. Di luar Tuhan Pendeta Fani tidak ada arti, tidak berharga. Kami hanyalah hamba, budak, dolos, gesek kaki. Sehingga ketika kami di training, angkat kotoran di WC, sepiting dulu-dulu tidak ada penyedot-penyedot WC. Dulu-dulu bro, kami sudah lewati, kasih bersih, bak sepiting itu pakai tangan manual. Tangan ini sudah pernah mengangkat kotoran di WC. Cuci 6-7 kali masih bau tangan bro. Jadi kalau hamba Tuhan mau terima perpuluhan, jangan iri juga lah. Ya, saya percaya. Ya, saya tidak mau melebar ke situ. Jadi di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ini merupakan ayat pokok ya. Banyak orang sombongnya minta ampun. Ada jemaat, maaf ya, ini 19 tahun perjalanan, baru naik sedikit sombong. Tapi waktu belum naik, Shalom Pak Gembala, sedikit-sedikit Pak Gembala, tolong doakan nih, naik sedikit. Aduh, dia berjanji, kalau orang dapat rumah itu selalu tersedia ibadah. Begitu rumah dapat, aduh, ini sibuklah, ini beginilah, itu begitulah, ini beginilah, itu begitulah. Alasannya banyak, 1001 alasan. Tapi waktu belum jadi kaya, sedikit-sedikit, Pak Gembala bantu dalam doa ya, Pak Gembala datang ya. Oh iya, siap datang. Biar hujan, biar panas, biar sibuk, biar sakit, Gembala harus datang. Tapi baru naik sedikit, akhirnya apa? Tuhan ambil ulang karena dia sudah bernasar. Oh, rumah saya, mobil saya, setiap ada jemaat yang tidak ada kendaraan, mobil saya selalu standby. Tuhan dari surga bilang, omong kosong. Iya, Tuhan Maha tahu. Jadi Tuhan Maha tahu. Kalau Gembala tidak Maha tahu, terbatas. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, 2 ayat lagi. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting. Jadi kalau tidak dengan Tuhan, dibuang ke api neraka. Titik. Firman Tuhan kadangkala pedas seperti RW. Ada kadangkala firman Tuhan manis seperti babi kecap. Wah, saya pencinta babi kecap. RW nomor 2. Tapi kalau bilang babi kecap, 3 piring putus. Babi kecap. Ragi, kalau ragi 5 piring putus. Selesai, bersih, rata tanah. Ya, RW nomor 2. Jadi kadangkala firman Tuhan itu harus yang pedas seperti RW. RW kalau nggak pedas nggak enak. Tradisi kami orang Sulawesi, RW itu harus kasih pedas. Bila perlu makan seperti keluar asap di telinga.
Ya, seperti itu. Jadi firman Tuhan di hari ini ada komediannya, ada pedesnya, ya. Jadi kalau komedian ibarat ada garam-garam sedikit, ya. Kalau gohu saya sedang makan yang bagaram-bagaram kalau gohu. Jadi ada gohu firman Tuhan di hari ini, ada RW, ada B2 kecap, manis seperti Ambon manise. Ambon itu manis-manis, ya. Sehingga Ambon manise, beta pun nama Muriana, tadi beta mau berhenti sekolah, tapi beta dapat beasiswa asik. Nah, beta pun nama Muriana, nah, itu ada dulu itu. Tapi beta dapat beasiswa asik, ya. Ale pucinta cuma ngana. Sing ada lawan, ya. Sing ada lawan. Jadi kalau kita Manado, sing itu yang pakai di atap. Kalau Ambon, sing ada lawan, ya. Seperti itu. Jadi ayat yang ke-6, 2 ayat, ya. Cuma 7 ayat firman Tuhan di hari ini. Barang siapa tidak tinggal di dalam Yesus, ia dibuang keluar seperti ranting dibuang. Mau pilih mana? Firman Tuhan ini keras, kawan. Makanya ada istilah, hidup di Papua kalau tidak keras tidak bisa makan. Catu mawoi, bahasa Jerman bilang, cakuman, tidak bekerja tidak bisa makan. Bahasa Jerman bilang, catu mawoi, cakuman, tidak bekerja tidak makan. Jadi anak-anak saya kalau pemalas, firman Tuhan bilang jangan kasih makan. Jadi anak-anak saya sampaikan kepada mereka supaya mereka dengar. Jadi jangan malas-malas ya anak-anakku. Apalagi laki-laki mau jadi kepala keluarga. 5 laki-laki. Bahasa Jerman bilang 5 tuama. Iya. Jangan malas-malas tuama. Apalagi mau jadi kepala keluarga. Laki-laki jangan malas-malas ya. Hello. Ya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian, ranting. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Sorry ya, firman ini memang keras. Pedisnya pedis RW. Kalau makan, air minum, air es. Seperti itu ya. Firman Tuhan malam ini, sorry ya, bukan babi kecap. Kalau babi kecap, habis makan langsung tidur. Jadi gemuk. Kalau makan B2 babi kecap, rata-rata orang habis makan langsung tidur. Jadi gemuk. Ya. Jadi dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi petani-petani dia suka bikin asap api karena jangan sampai ular masuk. Biasanya di kebun-kebun ular paling takut kalau ada api-api. Dan memang ular yang melambangkan ular itu naga, si ular tua takut sekali dengan api neraka. Jadi kalau khotbah kami tentang neraka dia takut. Bahaya kalau kita di luar Tuhan. Orang kali di luar Tuhan, dia senang sekali bikin dosa. Mau dugem, mau judi online, mau togel, mencuri, iri hati, dengki, sombong. Dia pemau-mau itu. Dosa itu asik.
Dosa itu enak, tapi ujung-ujungnya mematikan dan api neraka yang kekal alamatnya. Saudara mau pilih alamat mana di hari ini? Api yang kekal alamatnya atau sebelah kanan? Sebelah kanan surga yang kekal. Tempat yang senang, tempat yang senang. Ku pergi ke surga yang kekal. Ada lagu Papua seperti itu. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Orang yang takut berbuat dosa pasti alamatnya masuk di Yerusalem baru, masuk di surga yang kekal. Tapi orang yang enak-enak dengan dosa, enak-enak dengan istri orang, enak-enak dengan suami orang, yang punya simpanan, sobolejo kawan. Udah deh, bahasa Jawa bilang, udah deh lu sudah bertahun-tahun dengan suami orang, istri orang. Udah deh, lepasin aja deh. Jangan sampai lu masuk neraka. Udah deh taubat. Umur lu udah tua, udah bau tanah. Bapak-bapak yang sudah kepala 5, sekarang di zaman sekarang, umur kepala 5 sebanyak yang status RIP telah dipanggil Tuhan. Orang sayang, tapi Tuhan lebih sayang. Hati-hati, jangan sampai Tuhan tutup ini hidung dua. Tidak ada waktu untuk bertobat. Api neraka kawan, api neraka guys, sahabatku, saudaraku, kenalanku, tetanggaku, birmanku. Stop. Saya pun terus berbenah. Saya mau Tuhan saya bersih dengan Tuhan. Ketika saya khotbah bersih dari dosa, jangan sampai saya masih hidup dalam dosa. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Firman Tuhan bilang, untuk saya yang pertama Pendeta Fani, untuk semua pemirsa. Min ayat-ayat yang ke-6 ya. Dan dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Pilihan ada di tanganmu kawan. Mau pilih neraka atau pilih sorga. Kalau pilih sorga, berusaha hari ini dibaptis Islam. Besoklah, karena ini sudah malam. Kalau engkau masih pakai jimat-jimat, masih dukun, lepaskan, bakar, panggil pendeta, bakar jimatmu. Jimat untuk menarik perempuan. Stop sudah, kau sudah tua, bahasa Popo bilang. Sobolejo, bahasa Manado bilang. Bahasa Jawa bilang, ya udahlah, lepasin aja deh. Sudah bau tanah. Kasihan anak cucumu. So, Bapak,
masih jadi dukun, pegang mantra-mantra, opo-opo, stop, bakar. Karena iblis selalu minta tumbal. Kalau engkau tidak melepaskan opo-opomu, mantra-mantramu, jangan sampai anakmu iblis minta tumbal. Kalau iblis minta tumbal, 2 anakmu berikan kepada saya. Iblis itu, firman Tuhan berkata, pencuri datang, iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi stop yang masih punya simpanan, jago main judi, sampai istri dia mau jual. Kalau sudah ketagihan maniak main judi, saya punya teman bapak-bapak, istrinya yang cantik dia jual. Oh ada, air saman ini bro, bukan main-main dosa yang aneh-aneh. Coba kita lihat pembunuhan Feni, Tuhan pakai ayam hutan. Inilah luar biasanya Tuhan. Siapa sangka ayam hutan mengalahkan intel polisi yang sekolah khusus, jago-jago dorang. Tapi ayam hutan mampu mengalahkan. Karena ada pepatah berkata, di atas langit masih ada langit. Jangan sombong, di atas orang kaya masih ada orang kaya. Karena Tuhan yang paling kaya. Langit dan bumi akan diganti baru, jadi kekayaanmu tidak ada guna. Apa artinya entero dunia ini kamu punya, tapi jiwamu binasa? Apa arti kamu orang kaya dan pelit dengan Tuhan? Apa artinya tidak ada arti? Ayat 7 yang terakhir, pasal 15 ayat 7 ayat yang terakhir. Ya, saya minum dulu ya. Sampai kering ini gergantang kawan. Supaya apa? Kawan-kawanku diselamatkan. Pemirsa channel ini diselamatkan Tuhan. Ayat 7 kawan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, tinggal dalam Tuhan, dan firmanku tinggal di dalam kamu. 2 hal ini. Tinggal ya. Kalau tong tinggal di dalam firman, tinggal di dalam Tuhan. Wow. Ini janji yang luar biasa. Kalau pejabat-pejabat yang bikin janji cuma di saat kampanye, betul atau betul? Amin. Ya. Pejabat-pejabat, anggota dewan itu rata-rata, maaf ya, kami masih banyak anggota dewan yang bagus. Tapi ini oknum-oknum. Masih banyak pejabat-pejabat yang bagus, tapi ini oknum pejabat yang nakal. Oh, dijanji, oh ini gratis, itu gratis, ini gratis, itu gratis. Tapi ternyata minta duit juga dan lain sebagainya. Ya kan? Ya kan? Oknum ya. Dan saya tidak menyebutkan nama, karena ini contoh saja. Oh maaf, ada dua ayat ya, 2 ayat sampai ayat 8. Jikalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta apa saja yang kamu kehendaki. Tuhan itu pambai tidak? Pambai. Bapa, engkau sungguh baik. Anaknya satu-satunya dia berikan. Sorga dia siapkan. Dan sekali lagi, yang ada di pikiran Tuhan, kalau boleh 8 miliar manusia di dunia ini masuk sorga. Tuhan tidak menginginkan manusia masuk neraka kecuali Lucifer dan antek-anteknya sudah 100% final masuk api neraka. Tapi manusia enggak. Hamba Tuhan berbagai suku, berbagai negara, etnis,
banyak pendeta Tionghoa diutus untuk menyelamatkan orang-orang Tionghoa dan semua suku bangsa. Minta apa saja kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dunia ini saja Tuhan berikan. Freeport Tuhan berikan bagi bangsa Indonesia. Saya dengar jalan-jalan tol di zamannya Soeharto itu pajak dari Freeport yang ada di Jawa, di Jakarta sana. Pajak dari Freeport, bro. Bangun pusat. Saya bangga Tuhan kirim saya di Jayapura, Papua. Saya bangga saya ada di Indonesia. Saya tidak mau kabur kemana-mana. Aku cinta Indonesia. Saya bangga saya nggak mau kabur kemana-mana. Saya cinta Indonesia. Indonesia merah darahku. Wah, hebat kan? Indonesia hebat. Presiden hebat, menteri-menteri hebat. Karena pemerintah adalah wakil Allah. Iya. Kita doakan pemerintahan sekarang ini bersyafaat. Ayat yang terakhir adalah dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal ini, apa itu hal ini? Yaitu jika kamu berbuah banyak. Wow, ini kesimpulan khotbah. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan jikalau kamu berbuah banyak, ya kan? Hanya petani yang gila yang tidak mau durian itu jadi ratusan. Kalau boleh satu pohon ribuan, ya kan? Mana ada petani yang mau, oh saya tanam durian cabang yang besar-besar. Sekarang durian semakin dimodifikasi kalau di mobil. Dulu cabangnya, woi, tinggi sekali baru berbuah. Sekarang ada durian yang setinggi saya sudah lebat buahnya. Ini kenapa? Memaksimalkan ilmu yang ada supaya durian tidak makan tempat. Masih pendek, so bisa panen, nggak perlu pakai tangga, nggak perlu pakai pengaman di kepala, mau ambil dia waktu dia jatuh, jangan sampai dia jatuh di kepala, pakai helm. Zamannya dulu kami pakai helm, jadi waktu ambil durian cepat-cepat lari, jangan sampai dia jatuh di kepala, masuk rumah sakit. Sekarang sudah akulasi, ya saya bukan petani asli. Ini ayat terakhir. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu yang pertama, jika kamu berbuah banyak, dan demikian, cuma ini ya intinya. Jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian, kamu adalah murid-murid Yesus. Jadi Indonesia Tuhan tidak mengagamakan, tidak. Indonesia ini Tuhan mau melakukan kebenaran firman. Karena Yesus tidak membawa agama. Yesus membawa firman. Yesus membawa kasih. Kalau saja kepala Pertamina ada kasih, tidak mungkin dia korupsi. Kalau seandainya suaminya, istrinya artis tidak korupsi, pasti dia nak korupsi 271T. Saya percaya dia orang Kristen yang tidak ada kasih. Di liga korupsi dia yang tertinggi. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami terus bawa dalam doa buat bangsa ini. Semakin hari korupsi semakin bertambah-tambah. Kejahatan semakin bertambah-tambah. Roh mementingkan diri sendiri. Tuhan tolong. Pakai Bapak Presiden kami dan Wakil. Pakai Menteri. Pakai Kejagung. Pakai KPK ya Tuhan. Supaya mereka bersih.
Kalau KPK bersih, semua kasus-kasus korupsi terungkap. Dan hamba-Mu berdoa bagi pembunuh Feni Ere Tuhan. Kasihan orang tuanya, pamannya. 1 tahun lebih baru mereka menemukan mayat Feni yang cantik. Melalui ayam hutan, Tuhan punya triliun cara untuk menolong kami. Berkati pemirsa kami channel YouTube ini. Apalagi yang nonton habis, yang like, yang subscribe kami bisa nilai 7, kasih nilai 7. Tapi yang nonton habis, apa saja yang kami kerjakan, minta apa saja, asalkan kami melakukan firman, asalkan tinggal dalam Tuhan dan menuruti firman dengan setia. Haleluya. Amin.